Hari ini kita kedatangan It Gitaf alias Gita seorang penyanyi. Ini pertemuan kedua kita nih di Iya, sini di sini. di YouTube karena kan waktu itu kita makan bareng, Iya. bikin konten makan bareng. Itu udah lama banget ya. Udah lama banget. Udah lama Itu banget ya. Bang Radit harus buru-buru pulang karena kebelet. Jadi aku kayak Kebelet apa ya? kebelet. Ini mau Perutnya bener bergejolak mengeluarkan ria. sesuatu, betul. Nah, ingat banget lagi itu. Kalau urusan perut kan siapa yang bisa ngelarang ya. Bener, Jadi bener, ya lagi sudah. keringet dingin tuh waktu itu. Abis itu kita ketemu di Medan Ya, untuk acara sama Mbak Nana, Mbak Najwa. betul. Terus aku ingat banget pas sebelum pulang kita sempet leha-leha di lounge. Ya. Terus Mbak Nana nanya marga kamu kan, karena kamu orang sana kan. Orang Karo. Meliala. Meliala. Terus Mbak Nana mukanya langsung berubah. Berarti saudara sama ini dong, sebut siapa ya Mbak Nana waktu itu? Adrianus. dia Adrianus bilangnya. Mei. Loh, Adrianus? Terus aku langsung bilang, itu bapak saya. Loh, itu Iya. bapak kamu? Iya. Terus berceritalah kamu soal insiden yang dialami papamu. Iya. Aku nggak pernah lupa sampai hari ini. Aku kaget banget Bang Radit tahu. Soal Pesawat itu. tahu. Tapi boleh diceritain lagi ya buat yang nggak tahu karena itu pengalaman yang mengubah hidup banget sih ya. Jujur. Jadi gimana papa kamu mengalami apa tuh? Jadi bapak aku itu salah satu penumpang pesawat Garuda Indonesia. Terus jatuh di sawah di daerah sebelum mereka landing Oke. di Jogjanya. Di Jogja. Gak tahu kenapa tiba-tiba jatuh sebelum. Oh, papa aku ada kejadian unik. Dia itu harusnya duduk di jendela. Oke. Tapi ada ibu-ibu yang mau duduk di jendela. Akhirnya karena ibu-ibu kan dia kan Iya. takut-takut ya. Jadinya dia ngalah, dia duduk di aisle. Oke, jadi papamu tuh seharusnya duduk di jendela di penerbangan itu, tapi akhirnya duduknya di aisle, di Iya, pinggir. di Ibu-ibu itu di pinggir. jendela, Di jendela. ngambil tempat papamu. Betul. Oke, lalu. Sayang sekali, nggak tahu ya, mungkin ini Tuhan sudah punya rencana. Ibu itu sudah tidak ada sesaat pesawatnya jatuh di sawah itu. Jadi kemungkinan besar kalau papa aku itu kursi saya. Mungkin Iya, papa aku yang begitulah tidak ya. ada. Itu bukan kejadian unik sih jadinya ya, lebih ke kejadian sedih ya. Tapi Emang sedih sih. puji Tuhannya papa aku selamat karena papa aku tuh nggak mau ikut ngantri. Gimana, jadi kan pesawatnya waktu itu, ini kan bertahun-tahun lalu lah ya. Iya. Pada bertahun-tahun lalu pesawatnya itu udah jatuh di sawah. Berarti nggak kenapa-napa ya, maksudnya artinya nggak meledak nggak apa, maksudnya penumpang masih ada beberapa yang masih bisa menyelamatkan diri gitu ya? Iya, masih ada. Nah, papaku itu hidungnya patah di tempat. Oke. Nah, cuman papaku tuh masih kayak, karena kan sakit banget kan, karena benturan, jadi dia masih kayak. Nah, pas dia udah mulai sadar, dia lihat orang-orang tuh lagi pada ngantri di emergency. Kan Oke, pintu biasanya keluar. pesawat tuh kan ada pintu sini, sini dan sini gitu kan. Dia lagi ngantri, tapi papaku nggak mau ngantri. Papaku entah dia keluar ke bagian yang paling dihindari orang-orang. Karena dia pengen cepet keluar. Oke. Akhirnya dia loncat ke situ, badannya hangus api semua, satu badan. Kayaknya, aduh aku kalau salah tolong koreksi papi. 80% Luka bakar. luka bakar. Semua nyampe rambutnya udah langsung botak. Karena kan habis kan, karena api. Terus karena itu sawah kan ada kayak naikan gitu kan. Dari dia loncat itu, dia guling-guling ke atas, bayangin tuh. Udah kebakar, Supaya guling-guling ke apinya atas. padam. Gak hanya itu, dia udah gak kuat buat ngangkat badannya buat berdiri. Oke. Nah, disitulah langsung petugas evakuasi ngangkat-ngangkat. Oh, Udah untung deh. langsung ketemu petugas ya. Iya. Lalu yang ngantri untuk emergency itu Nah, bisa selamat kah? kayaknya ada yang selamat, ada yang enggak deh. Oke. Setahu aku. Karena api udah berkobar hebat ya di situ Iya, ya. dan ada yang meledak kayak meledak gitu. Mungkin tangki atau apa gitu ya. Mungkin. Oke, akhirnya papamu dibawa ke rumah sakit. Ya, Dibawa ke rumah sakit, Pertamina deh kalau nggak salah. rumah sakit Pertamina di Jakarta lah ya. Ya kan? Itu kan di di Jogja, Jogja, ya. Di iya. Jogja. Terus kamu tahu kabarnya gimana nih? Umur kamu berapa pada saat itu? Dan Aku gimana? SD. Wow. Aku lagi SD, terus ini aneh banget ya. Tapi aku nggak tahu. Ini mungkin bisa jadi cocok logi aja sebenarnya, bukan yang gimana banget. Aku lagi ujian. Lagi ujian. Aku inget banget aku ujian. Terus tiba-tiba pensil aku jatuh dari tangan aku. Oke. Tiba-tiba, terus jatuh gitu.
Aku ambil kan. Aku ambil, udah jalan, hari berjalan, aku pulang. Terus nenek aku nangis. Gitu, peluk gitu ya. Bapak jatuh pesawatnya, jatuh pesawat gitu. Nah aku kan gak tahu kan, baru aku lihat di TV pesawat jatuh. Di situ mama aku sama ada orang gereja gitu, langsung berangkat ke Jogja. Detik itu juga dianterin. Itu kamu tahu papamu selamat pas kabar pesawat jatuh atau belum tahu, masih abu-abu tuh semua? Belum tahu. Sebenarnya lebih ke oh jatuh, pasti selamat dong. Kok jatuh pas selamat? Karena kayak anak kecil aja gitu. Kalau misalnya tiba-tiba papa udah amit-amit ya meninggal, itu tuh kayak udah jawaban yang pasti gitu. Nah tapi kalau misalnya pesawatnya jatuh, berarti masih ada. Masih selamat gitu. Nah terus habis itu aku udah nggak tahu tuh, udah lupa memorinya. Yang aku ingat adalah aku nyamperin papa aku di Jogja. Itu di Jogja apa di Jakarta aku lupa. Itu di ruangan isolasi Kak. Isolasi Bang. Bener-bener kita cuma bisa ngobrol sama dia pakai handphone, pakai telepon. Dia nggak bisa sentuh kita nggak bisa sentuh dia, kayak ngeliat ular gitu loh, kayak ngeliat. Nggak jadi ular gitu. Juga. Nggak jadi binatang juga sih. Cuma maksudnya mungkin lukanya takut infeksi kalau ketemu orang gitu kali ya. Tapi kamu ngelihat papamu habis. Udah kayak bukan bapak aku nggak tahu. Aku sebenarnya pengen nangis, tapi aku kayak pada saat itu. Iya pada saat itu. Tapi aku nggak tahu aja kenapa aku nggak nangis. Akhirnya papa kamu sekarang kondisinya kulitnya udah di graft kah atau tumbuh lagi kah? Apa gimana? Kalau muka pulih. Bekas ada? Tapi badannya yang tangannya tuh banyak luka bakar. Kayak bekas gitu. Kriat-kriat gitu ya? Iya, terus kayak warna pigmennya beda-beda gitu. Gila, dikasih. Cuman satu yang gak berubah. Apa tuh? Perutnya. Masih buncit. Perutnya masih buncit. Iya kan. Dan tidak beda pigmen. Aneh gak? Ya mungkin emang gak kebakar aja perutnya. Loh, kebakar dong. Kebakar juga. Kan bajunya aja sampai compang-camping. Iya, mungkin terbantu kali dengan lemak-lemaknya. diserap sama mungkin ya. Terus sekarang papa tuh ahli sosiologi. Kriminologi. Iya. Masih aktif berarti? Masih, dia tidak mau berhenti. Oh wow. Iya. Ada trauma naik pesawat kah? Ada. Papa jadi trauma sekarang? Sekarang enggak, tapi dulu sempat setahun penuh mama aku harus temenin. Kalau naik pesawat? Iya, disitulah kayaknya bapakku cinta banget sama mama aku. Karena? Ya karena ternyata dia gak bisa hidup kalau gak ada dia. Gak ada yang nemenin kan. Tapi sekarang udah gak apa-apa? Maksudnya udah bisa pergi sendiri? Bisa. Apakah karena itu kamu juga berhati-hati kalau naik pesawat? Gak juga? Jujur ya, aku tuh selalu percaya kecelakaan pesawat itu sangat lebih dikit dibandingkan laka lalu lintas pada umumnya. Iya, secara statistik gitu. Iya kan? Betul. Jadi aku berpegang sama itu aja. Nah, maka dari itu aku selalu berpegang, ya enggak akan juga. Kayak pasti maskapai kita juga banyak berbenah juga sih. Iya, itu kan? Pukulan sih. Iya, karena sampai sekarang kan belum ada berita kecelakaan yang major juga gitu. Maksudnya pasti lebih berhati-hati. Kayak kemarin aku pergi ke luar kota juga. Jadwal pesawat kita diubah kan, seharusnya aku berangkat pagi tapi berangkatnya jadi sore. Seperti kita nanya kenapa, ya ini supaya kita berjaga-jaga aja, takut sempat ada masalah sedikit, akhirnya kita ganti pesawat. Ya udah malah nggak apa-apa. Itu bijak banget. Iya, mending delay aja, udah nggak apa-apa daripada kenapa-napa kan gitu. Kayak kehati-hatiannya sih seharusnya lebih terjadi ya sekarang ini ya gitu. Oke, nah berarti kamu dalam sebulan sebagai penyanyi berapa kali keluar kota, terbang-terbang naik pesawat? Sebulan aku udah deal-dealan sama manajer aku alias kakak aku ya. Oke, kakakmu. Yang teman Andovi itu kakakmu kan sih? Itu abang beda aku. Lagi? Abang sama kakak? Abang cowok. Laki. Kakak cewek. Kakak cewek, oke. Kembali ke pertanyaan tadi. Oke. Aku itu udah deal-dealan sama dia untuk 8 panggung sebulan. 8 panggung sebulan. Yeah. Itu deal-dealan kamu. Yeah. 8 panggung ini termasuk yang di dalam kota apa di luar kota juga? Sabep, bebas di mana aja. Oh, jadi kalau 8 panggung itu semua di luar kota nggak apa-apa juga? Nggak apa-apa. Kenapa 8? Karena 8 itu kita lihat dari
dalam seminggu kan ada Sabtu Minggu kan. Berarti kita punya 4 weekend. Oke. Jadi anggapannya kita Sabtu Minggu tuh nyanyi full terus. ya. Tapi kan kadang juga bisa ada manggung Jumat, manggung tiba-tiba Senin nggak ada yang tahu korporat atau apa gitu. Jadi 8 itu menurut aku masih waras gitu loh. Itu tuh manggung nggak jadi beban. Karena kan umur aku juga masih sangat produktif. Jadi aku terima-terima aja kalau bisa 8, kalau bisa 8. Dulu sudah matok 8 atau karena sempat berlebihan makanya kamu jadi ngurangin? Dulu pernah berlebihan. Oh, berapa Lebihan banget sih. Gimana Gak dulu? waras itu. Dulu gimana? Aku pernah 16 panggung sebulan. Oh, itu gila tuh. Itu menurut aku gila ya. Kacau tuh. Pertama, aku itu bukan didikan singer performer gitu loh. Artinya apa tuh? Maksudnya aku itu penyanyi kamar aja gitu loh. Aku bibitnya tuh dari situ gitu. Belajar sendiri. Iya, jadi aku nggak punya basic yang stamina, teknik olah vokal gitu. Jaga pita suara. Iya, satu. Kedua, aku dulu belum experience banget sama menghadapi ribuan penonton atau tiba-tiba sepi penonton atau tiba-tiba cuman bapak-bapak yang nonton atau apa gitu. Random juga itu bapak-bapak. Iya kan? Ada loh kayak gitu. Ya? Jadi tipe penonton tuh aku belum bisa hadapi semua gitu. Nah, terus ditambah itu baju aku ngurus sendiri. Nah, apalagi aku indie kan, aku nggak masuk label atau apa. Jadi semua itu bebannya tuh aku handle sendiri. Nah, disitulah ini 16 nih kita nyari apa sih Kak gitu. Nyari duit lah. Ya itu satu. Itu satu. Tapi kalau kita mati cepat siapa yang mau tanggung kan? Kita mati cepat. Jadi gini loh Bang Radit, aku tuh kan aku solo kan. Kalau band tapi jumlah titiknya banyak tuh menurut aku nggak apa-apa karena kan bisa bagi energi gitu. Tapi aku ngerasa nggak adil kalau 16 panggung itu ada yang akunya gue ngep lagi gitu. Ada yang kayak gue tar lu capek gitu atau kayak asing karena aku capek gitu. Aku ngerasa nggak adil gitu. Nonton. Iya, maunya semuanya tuh perlakuannya sama aja. Dan waktu itu pernah sampai 16 sebulan, berasa tuh kamu ngap lagi. Aduh kok nggak fun gitu ya? Lebih ke apa sih? Lebih ke ngap tapi fun. Karena band aku solid, untungnya itu. Jadi vibe-nya tuh nggak kayak lolo gue gitu. Jadi senangnya tuh ngejalaninnya kita capek bareng-bareng ya udah fun gitu. Tapi berasa capek 16. Capek pasti ya. Dan kayak ngeliat mama papa aku tuh kayak kok gue kangen ya gitu loh. Aku jarang kangen sama orang tua aku karena kita serumah. Tapi pada saat itu kangen. Kok gue rindu ya. Karena 16 itu berarti 2 hari sekali nyanyi tuh. Iya kan? Iya. Nyanyi back to enggak, back. nyanyi enggak. Ada yang kayak Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kayak gitu-gitu Bang. Sempat ada masalah di suara? Aku kayak sempat share juga di waktu itu di launch. Aku GERD tapi kena di pita suara. LPR asamnya, tuh ya? LPR. LPR. Aku sempat LPR juga. Nah, karena itu overuse atau makan? Lebih ke makan, pikiran. Udah naik sampai sini kan? Kalau dicek tuh lendir tuh. Iya. Kamu udah aman tapi kan ada obat dan lain-lain. Aku udah aman sekarang, puji Tuhan. Tapi tetap aja kalau misalnya overuse dikit, seraknya kayak. Iya, karena udah di sini lendirnya. Tapi aman lah ya sekarang. Aman, sekarang aman. 8 panggung sebulan. Berarti kan 8 hari kepake buat kerja. Sisanya ngapain tuh? Sisanya kalau sekarang ini aku pakai buat kalau nggak meeting pacaran. Sampai ada di pacaran, jadwal. Main sama nenek aku karena main sama nenek dijadwalin. Loh, nenek aku tinggal di rumah aku Bang Radit. Terus ada main sama nenek gitu? Iyalah. Itu maksudnya gimana main sama nenek? Maksudnya aku udah janji sama diri aku kita bangun cepat hari ini supaya bisa main sama nenek aku. Besok aku pergi meeting. Apa itu main sama nenek tuh? Main bisa ngobrol karena bisa ngobrol bisa aku kan gini aku karena waktu itu baca di mana gitu sebelum siapapun meninggal usahain dia itu bikin surat apapun bukan surat wasiat ya tapi lebih ke riwayat hidup gitu. Nah aku ngelakuin itu buat nenek aku jadi dia cerita apa aku tulis di Google Sheet segitu-gitu kan. Jadi kadang aku kayak suka pagi-pagi, ayo kita mau lanjut gak ceritanya? Ayo, dia bilang ya udah ayo catat. Jadi
menulis cerita hidup dia maksudnya? Iya. Oh gitu maksudnya. Dia ceritain pengalaman hidup dia, kamu nulisin? Iya. Untuk jadi kenang-kenangan? Sebenarnya pun kita nggak tahu itu untuk apa, tapi supaya dia mikir aja gitu, supaya dia ada kayak. Biar tetap aktif. Iya aktif. Kamu umur berapa nenek? 88. Oh masih bisa parkour lah ya? Enggak lah ya udah enggak. Nenek aku udah operasi tulang, udah nggak bisa jalan, bisa lagi di umur 88 tahun. Karena apa? Olahraga atau keyakinan diri aja? Keyakinan diri aja sih. Dia niat pengen sembuhnya luar biasa sih. Nenek aku udah mau udah mau 100 ya nenekku ya. Demi apa? Udah 100 apa? Udah 100 ya? Pokoknya udah 90-an. Tapi udah demensia. Udah gak kenal. Gak inget Bang Radit? Yang menariknya dia cuma inget aku. Cucu pertama ya? Iya, cucu pertama. Bro. Iya, cuman sama adik-adikku udah lupa semua. Dia inget Bang Raditnya gimana? Nyebut aja gitu? Iya, manggil nama aku Dika gitu. Ini Dika iya. Kamu kenapa kesini gitu? Ya mau jenguk aja, mau ngobrol gitu. Terus nanti dia diam lagi, nanti dia gini. Lupa lagi? Ini Dika ya? Iya gitu. Diulang lagi. Itu aku lumayan sedih sih. Karena kayaknya yang paling sedih dari hidup tuh kita jadi dilupakan sama orang dan kita lupa kita punya siapa gitu. Itu lumayan sedih sih aku. Jadi makanya tuh menerima kondisi nenekku tuh aku cukup lama prosesnya tuh, memproses itu gitu. Kayak ada ngerasa denial lagi juga gak sih? Apa tuh maksudnya? Denial kayak, enggak, nenek itu ingat gitu. Ya ada, tapi kan kita gak boleh gituin kan, gak boleh kayak, masa lupa sih, gak boleh digituin kan. Dia semakin stres ya? Ya gak tahu, aku disaraninnya sih sama keluarga, jangan dibilang, masa gak ingat, masa jangan digitu-gituin gitu. Oh ya oke, aku bilang gitu. Cuman ya. Sedih banget. Ya itu aku prosesnya lumayan lama tuh. Karena kan aku dulu kecil sama nenek. Tinggalnya di rumah nenek, tidurnya sama nenek. Oh saat mama papa kakak ke luar negeri? Iya kan mamaku dulu sempet kuliah di Jepang. Aku sempat ikut mamaku ke Jepang. Abis itu aku balik duluan. Tinggalnya sama nenek. Sampai SD kelas 1, kelas 2 gitu. Jadi ngelihat nenekku sekarang tuh kayak sedih banget sih gitu. Jadi aku memahami perasaan kamu. Oh. Dan masih sehat banget ya. Umur 88 masih sharp ya. Oh masih bisa nonton TikTok. Masih bisa nonton aku di TikTok. Terus dia bilang, kalau lagu kamu karo ulang 100 juta kali. Suka ini gak? Suka di setel gede-gede di rumah gak? Sering, karena kan dia gak bisa dengar. Jadi dia udah lumayan, pendengaran tuh lumayan menurun kan. Nah jadi dia suka gini. Udah gede banget ya? Iya udah gede. Ya pantes rusak sih Nek, kata gue mah. Pantes rusak. Dia makin penasaran dia begini gitu. Kebiasaan dia apa? Ada senam jantung kah atau? Kebiasaan dia adalah doa. Oh selalu berdoa ya? Wah dia segala macam doa yang ada di agamaku semua dia lakuin. Oke. Nah ini untuk album kamu yang Berusaha di Bawah Hujan, ada nggak inspirasi dari si nenek ini masuk ke dalam album? Atau perasaannya atau feel-nya? Sebenarnya nggak directly, karena album ini tuh tentang pasangan aku. Sebenarnya tentang pasangan kamu. Iya sebenarnya. Kayak lagi bucin-bucin nih kayaknya nih. Udah berapa lama sih? Sekian tahun lah. Oh ya udah lama lah. Sekian tahun udah terus, cukup nah, lama. ini buat dia? Ini buat dia. Buat si pacar? Buat si pacar. Oke, terus? Sebenarnya ada lagu yang aku udah kasih dengar Bang Radit. Judulnya Masih Ada Cahaya. Itu yang pas kemarin tuh? Atau pas di album? Di album ya, ini. Kan aku dengerin duluan tuh, kamu kasih link tuh. Oh itu salah satunya, itu tidak secara langsung dari nenek gitu? Iya. Yang Masih Ada Cahaya tadi? Sebenarnya latar belakangnya tuh gini. Jadi pasangan aku itu, dia tuh orangnya sabar banget. Tapi ada kadangkala ada cowoknya gitu. Jadi cowoknya tuh maksudnya apa? Kayak ada anger yang kalau misalnya sesuatu nggak sesuai sama mau dia, itu dia bisa kayak instant reaction gitu. Oke, jadi kamu punya pacar kamu ada cowoknya nih. Bukan. Iya. Aku ceweknya. Paham. Nah, jadi ada sisi laki-lakinya. Iya, yang kadang dia tuh bisa kalau bisa reaktif gitu. Nah, tapi dia tuh punya latar belakang kan, punya keluarga. Okay. Dia datang dari keluarga yang ya nggak cemara lah istilahnya. Okay. Nah, terus aku tuh melihat dia kok kayak beda banget sama ayahnya gitu. Padahal ayahnya tuh dari cerita dia tuh
ya bisa dibilang tidak cukup baik lah. Itu pokoknya dinamika hubungan laki sama keturunannya laki-laki gitu ya. Paham. Yang ngebuat kita sekarang adalah apa yang ayah kita dulu lakukan ke kita gitu kan, maksudnya gitu kan. Nah, lalu aku melihat dia, kok dia nggak kayak ayahnya. Justru dia benci banget sama apa yang dilakukan ayahnya, bahkan dia bermimpi untuk tidak mau seperti kayak ayahnya. Di situ aku baru menyadari kalau memang laki-laki itu kita nggak bisa salahin latar belakang dia gitu. Justru malah kita harus lihat apakah dia willing untuk break the cycle gitu. Nah itu yang aku lihat di dia. Jadi aku di lagu ini yang aku pikirkan soal nenek aku juga, karena nenek aku tuh sebenarnya kasihan sama papa aku, karena papa aku kan ditinggal sama ayahnya dari kecil, dan ayah tuh galak banget. Ayahnya ayahmu? Itu galak banget, dan papa aku tuh kayak bener-bener kamu harus sukses, harusnya kamu itu kebanggaan gitu. Jadi nenek aku tuh kayak aku melihat sisi perempuan yang berusaha memahami luka masa lalu laki-laki gitu loh. Si nenekmu ngelihat aku ngelihat aku kayak nenek aku gitu. Ya. Aku bisa memahami kalau yang terjadi sama lo itu bukan hasil dari luka lo, tapi justru lo tumbuh dari luka lo. Dan gue yakin masih ada cahaya dari situ gitu. Oh, paham. Karena memang banyak pola pengasuhan yang berakibat ke kita jadi apa ketika dewasa kan. Nah mungkin ada problem-problem psikologis, problem perilaku yang karena pola pengasuhan yang dulu. Either itu karena niat baik atau tidak ya. Karena kan semua orang tua kan niatnya seharusnya baik kan. Seharusnya. Tapi kadang-kadang kita nerimanya salah atau caranya salah. Karena kan gak semua niat baik dengan cara yang baik juga gitu kan maksudnya kan. Ya kita nerimanya kan beraneka ragam jadinya. Nah lagu kamu itu ngomongin bahwa masih ada cahaya loh dari hal-hal yang kayak gitu. Gitu kan maksud kira-kira kayak gitu ya. Dan aku ngambil dari Alkitab juga kalau tapi terang bercahaya dalam gelap dan gelap tak dapat menguasainya gitu. Memang gak akan ada terang kalau gak ada gelap. Tapi bukan berarti ada gelap pun terang dapat tertutup gitu. Oke. Berarti lagu di album ini kalau gak salah ada 12 ya? Iya 12. Pas aku lihat tuh di daftar lagunya 12. Semua soal pacarmu? Semua soal pacarku. Kayak aneh ya. Kayak jijik gitu kalau disebutin pakai mulut gitu. Dia udah dengar semua dong? Dia baru aja dengar semuanya, baru aja. Ada yang dia bilang, aku nangis nih dengerin. Dia nangis karena masih ada cahaya. Dan dia kaget banget karena itu beneran dia. Aku beneran ceritain dia. Kayak contoh ada lagu judulnya Yuk Pulang. Karena dia selalu, kata-kata favorit dia adalah yuk pulang. Yuk pulang. Kayak aku bingung kenapa semua cowok suka banget yuk pulang gitu. Iya sih aku juga lagi. Nah itu dia. Iya lagi. Permasalahannya aku sama Nisa juga gitu lagi. Ya yuk pulang. Yuk udah malam yuk pulang. Iya bener juga kenapa ya. Sih bang? Ya kan udah malam. Tapi maksudnya kenapa gak mau lama-lama lagi gitu loh. Kalau aku sih lebih karena yuk pulang kan aku juga sama istriku ya di rumah ya. Maksudnya kayak ya udah kita pulang aja, ya, mau nonton kayak mau apa di rumah ya udah gitu. Nah masalahnya kan aku belum halal jadi aku pengen lama-lama. Bener juga sih. Mungkin besoknya kerja kali dia. Tapi ya mungkin ini pikiran childish aja tapi kayak aku tuh masih mau sama kamu. Iya. Aku pengen ya itu keluar dari mulut aku yuk pulang gitu. Tapi aku gak bosan-bosan gitu loh. Jadi kayak kamu ini kayaknya gak imbang nih. Iya. Pasti di jam ini dia udah gak sayang sama aku. Kayak ya gitu. Allah. Apa momen yuk pulang yang paling kamu inget? Yang akhirnya kamu kesel beneran? Ada gak? Ada. Aku mau flight pagi. Oke. Nah abis itu karena aku mau manggung. Dia udah wanti-wanti jam 9 pulang ya. Terus aku ya oke. Gak apa-apa. Pas udah deket-deket jam 9. Di mana nih? Lagi ngapain? Lagi di mall. Okay. Pas udah deket jam 9, dia udah mulai rapi-rapiin. Aku udah beres kerja nih, dia udah tutup laptop, masukin. Nah, aku coba cari hiburan. Kita ngapain gitu. Aku ide-idein lah ke dia, gimana kalau kita nonton? Harusnya kalau misalnya film jam 9, kelar jam 12. Aman nih. Dia gak mau nonton, kan kita mau pulang. Kamu besok kerja pagi. Terus aku bilang, ya udah nggak apa-apa nggak usah nonton. Aku cari dessert. Akhirnya tapi kita cari dessertnya di luar mall. Kita jalan lah ke Blok M kita cari tempat es krim. Nah itu aja udah macet kan? Bener. Macet. Jadi masih gitu. bisa lama nih. Masih bisa lama.
nyampe lah sekitar jam 9 kurang 10 lah. Sampailah kita di toko es krim, beli es krim. Aku lama, karena kan aku yang makannya lama kan. Lebih lama lagi kita lama-lamain. Dia udah gelisah, ayo pulang. Terus aku marah di situ. Aku bilang, kamu gak sayang sama aku lagi ya? Jawab, kamu gak sayang sama aku lagi ya? Kamu gak mau lama-lama sama aku? Oke, kamu gak mau. Aku pulang sendiri. Mantap. Seru banget. Mantap, drama mall, Nah drama di mall. tapi pacar aku tuh gak pernah marah. Oh, dia malah biarin, dia pulang gitu. Marah sih enggak, tapi biarin. Dia minta sabar maaf, banget. minta maaf dia. Enggak, dia bilang enggak gitu Wibu gitu kayak gitu. Apa namanya? Wibu. Kamu dipanggil Wibu? Enggak gitu. panggilnya Bibu. Oh, Bibu. Kalau Bang Radit apa manggil Kak Anissa? Sayang, Beb. Kenapa enggak ada nama panggilan? Kenapa ya? Sayang kan juga panggilan. Atau misalnya Mama Nisa, kalau sekarang Mama Nisa. lucu banget. Iya, Mama Nisa gitu. Lucu banget. Lucu kan? Kan udah punya anak. Tapi kalau di Batak itu kan manggil nama anak pertamanya kan? Bener. Kakak kok enggak kayak gitu? Kalau di keluarga gede iya, Papa Alea. Oh, tapi Bang Radit juga dikasih tahu nggak kalau lagi di acara keluarga jangan manggil nama Kak Anissa, tapi manggilnya Mama Alea gitu. Nah, dikasih tahu sih enggak ya. Tapi kayaknya udah karena keluarga besar manggilnya Papa Alea, Mama Alea, kayaknya kita sama-sama ngerti aja sih. Oh. Iya sih kalau menurutku ya. Iya, Dari keluarga Batak gitu kan? Iya. Mana nih Papa Alea nih gitu kan? Iya. Bener. Oke, nah itu salah satu contoh dari pengalaman pacaran, pengalaman pribadi dijadiin album. Kalau pacarmu sendiri, dia penyanyi juga, musisi juga, atau di industri lain? Industri lain. Oke, kerja kantoran berarti? Iya. Dia memahami pekerjaanmu nggak? Kadang-kadang, kalau aku ngerasa ya, orang di luar dunia kreatif tuh kayaknya susah memahami kita deh. Setuju banget. Kenapa? Apa yang kamu rasain? Mereka tuh nggak ngerti kalau kita itu bener-bener ngasih personal story kita gitu. Oke, jadi Sedangkan mereka itu kerja kantoran, mereka tuh nggak perlu di Google Sheets itu nulis kayak perasaan dia gitu kan. Iya kan? Mereka tuh sistematis gitu. ya kan ada problem, mereka nyari solusi, kan Iya. gitu ya biasa pekerjaan di kantor ya. Iya. Lalu Dan dia pun juga kayak gitu, orangnya tuh sangat-sangat sistematis, sangat-sangat tertata Iya. gitu. Sedangkan kalau aku tuh bergerak sesuai mood aku, feeling. feeling aku. Terus habis itu aku juga kalau ngerjain sesuatu tuh bener-bener bawa hati gitu. Oke, lalu? Nggak sesederhana itu gitu. Nah kadang dia tuh ngerasa pace kita itu kayak aku leha-leha. Padahal sebenarnya aku gak leha-leha gitu. Oh iya? Aku gak leha-leha, cheers. Dia mikir kayak aku gampang tiba-tiba nangis, gampang stres. Oke. Terus tidur terus. Oh iya? Iya. Oke. Jadi dia Padahal itu kadang bingung. lagi memulihkan badan kali ya. Bener gak tapi? Iya, sama nyari inspirasi. Iya Kan kan? kita butuh downtime kan. Jujur itu. Betul. Ya, maksudnya aku sama Anissa ngerti. Aku ngerasa orang kalau di luar ngerti nggak ya kalau pekerja kreatif tuh memang butuh yang kayak gitu-gitu. Apalagi bengong. Aku kan suka bengong tuh. Aduh, iya banget ngelamun, kan harus gitu kan. Ngelamun, bengong, mikir. Kadang-kadang kita punya kemauan tapi berubah besoknya. Jujur. Ya kan? Mungkin dia Oh iya, pelin-pelan. ya Wah. lebih ke berpikir berbagai macam opsi sih. Bukan kalau pelin-pelan kan kayak nggak tahu mau apa. Kita tuh mau yang terbaik. Oh iya, benar-benar. Kita mau yang terbaik, jadi kita mencari terus Iya. yang terbaik untuk ini tuh apa, makanya berubah kan. Nah, pasangan aku tuh kan orangnya balik lagi tuh sistematis. Sedangkan aku itu banyak maunya. Oke. Terus kadang bisa nggak jadi apalin aku gitu. Sama, iya bener. Nah, kadang dia tuh itu dulu tuh awal pacaran kita clash-nya tuh banyak di situ karena dia paling nggak suka kalau dia punya rencana itu Berubah. iya, apalagi dengan aku yang kayak maaf gitu. Nah, jadi
Itu sempat jadi konflik tuh di hubungan kita. Konflik besar lah istilahnya. Gitu, padahal cuman kayak gitu aja, cuman berubah rencana. Bisa berantem hebat tuh. Parah Kak. Oke. Dia nggak bisa mengerti kenapa kok lu atau manajer lu atau siapapun ngegampangin. Kenapa gitu. Nah itu aku jadiin lagu juga. Di sini? Iya, judulnya Rencanamu Gagal. Oh. Rencanamu gagal tapi kita tidak. Wow. Jadi intinya. Wow. Konkretnya apa? Apa yang terjadi waktu itu? Dia tuh mau ulang tahun dan dia mau dirayain bareng. Tanggal berapa sih ulang tahunnya? Kok kayak terlalu spesifik ya? Enggak, pengen ngeraba aja. Sebuah hari di April, sebuah tanggal di April. Ya katakanlah 7 lah. Ya katakan 7 April. Nah 7 April, nah dia tuh udah maunya tanggal 7 kita ketemu, lalu kita merayakan. Nah ternyata itu kan baru pacaran, jadi kakak aku tuh kagak tahu ini pacar aku ini ulang tahun kapan. Aku belum taruh jadwal juga, ternyata tanggal 7 itu si kakakku udah naruh jadwal yang tidak bisa dia papain. Aku dari jauh-jauh hari udah menyadari itu. Aku tanya kakakku ini bisa dipindahin gak? Gak bisa. Akhirnya aku memberanikan diri lo ngomong ke dia. Aku bilang aku gak bisa. Tapi Maaf aku bisa besoknya atau pulang dari kerja aku langsung nyamperin kamu. Marah besar, hancur rumah tangga Bahtera. Ini kan ulang tahun aku. Iya. Kenapa? Kamu udah mengiyakan kan? Kamu udah mengiyakan kan? Itu dia. Nah, aku beri pengertian gini-gini. Terus beberapa hari nih akhirnya kita udah ke ulang tahun, happy birthday segala macam. Tapi aku sebenarnya masih ada sakit sih di dada aku karena aku nggak expect dia sereaktif itu. Padahal aku udah minta maaf dan aku udah kasih kompensasi A B C D gitu, memulihkan keadaan. Dan kamu ngerasa lu ngertiin dari sisi gue juga dong, gitu kali ya. Nah akhirnya aku ngomong lah ke dia. Ini tertulis juga di liriknya kalau aku tak lambungkan peluru maka keluhku bukan musuhmu. Jadi gue ngomong ke lu nih atas kereaktifan lo, itu bukan karena gue pengen nyerang lo, karena laki-laki tuh sering kali ngerasa diserang, makanya mereka marah kalau kita lagi marah. Aku bilang, gue ngasih tauin lu bukan mau nyerang lu, tapi gue cuman pengen kita perbaiki dan sekaligus gue kompromi permasalahan kemarin, lalu kita perbaiki komunikasi kita. Itu aja intinya. Akhirnya terima dia? Aku dalam hati aku, kalau dia marah, gue bingung sih. Gue akan mempertimbangkan hubungan ini. Karena lo gak bisa diajak diskusi. Jujur. Tapi ternyata dia enggak. Dia memahami. Disitulah aku langsung. Jadi mulai saat itu dia 8 April ulang tahunnya. Iya. Berubah. Dia kayak geser, ulang tahunnya geser. Berarti tips buat dia, kalau mau ngomongin jadwal ya langsung booking aja ke kakakmu ya. Ya jangan dong. Enggak juga. Jangan. Jadi tipsnya apa dong kalau kayak gitu? Biar nggak double booking lagi. Kalau aku ada langsung jadwal sama pasangan aku selalu bilang jangan lupa kasih tahu Cecil. Selalu gitu sekarang. Atau dia ngeliatin nih, bener nggak udah di book belum? Iya gitu. bener. Sampai segitunya. Karena kan dia bing dia aja gitu. Itu kejadian awal-awal pacaran pasti ya. Iya. Jadi lagu satu tuh. Jadi satu. Karena itu terngiang-ngiang. Kaget gak dia pas dia lihat albumnya? Lah ini nih waktu itu gitu. Kaget dia. Kaget dia. Dia kaget banget. Ada lagi lagu judulnya Kita Saling Jaga. Itu karena dia tuh selalu ngomong gini. Dia tuh bahasa cintanya tuh agak aneh menurut aku. Karena gak sering aku lihat di orang lain gitu. Dia selalu ngomong gini. Cuman satu fondasinya, saling. Aku jarang banget denger orang ngomong kayak gitu. Biasanya kan kayak pasangan kita jaga komunikasi ya, kita selalu apa nih. Tapi dia selalu ngomongnya pondasinya dikuatin ya, saling. Jadi itu selalu di otak aku tuh terngiang-ngiang. Akhirnya aku bikin lagu judulnya Kita Saling Jaga. Kita Saling Jaga, itu judul lagu dari perkataan dia. Iya, persis dari dia. Nah kaget juga dia tuh. Kaget dia. Ini lagi nih. Kaget dia. Kita Saling Jaga. Prosesnya gimana sih? Jadi ketika kamu bikin lagu-lagu ini, kamu buka jurnal-jurnal kamu yang ada kejadian itu kamu tulis, atau gue mau ngomongin apa ya baru ke ini lagi, ke Pantik lagi, baru bikin apa gimana? Itu yang kedua sih. Aku pas ke Pantik aja. Jadi aku tuh udah punya apa sih istilahnya kayak premis gitu ya. Premis. Nah premisnya adalah intinya kita berdua ini kan beda agama dan beda suku dan beda semuanya lah gitu.
Nah, itu lumayan berat sih. Ya, jadi kita masih fighting gitu. Kita masih dalam mode fight. Wow. Hubungannya sehat dan kita masih fight. Jadi makanya judulnya Berusaha di Bawah Hujan. Wow. Jadi premisnya itu sebenarnya itu. Tapi apa tuh runtutan yang mengarah ke situ? Akhirnya aku runtutin secara timeline. Tapi yang memorable aja sih sebenarnya. Termasuk yang berantem itu. Wow, makanya Berusaha di Bawah Hujan. Iya. Aku paling suka itu sih. Itu track terakhir kalau nggak salah. Iya betul. Iya track 12 kan. Iya, Iya. aku denger tuh. Oh, karena berusaha di bawah hujan. Ini lagi Iya. hujan nih, lagi muram nih gitu ya. Hujannya tuh tantangan di hubungan kita. Oh. Dengan segala perbedaannya. Kan biasanya orang kalau nyari pasangan itu kan dari awal kenalan udah nanya agamanya apa misalnya gitu kan. Karena kan supaya aduh kalau beda nih gue nggak dulu deh gitu kan. Ada aja orang kayak gitu Iya, kan. benar-benar. Nah kamu waktu itu kayak gue udah yakin sama dia jadi perbedaan apapun gue sikat aja gitu ya pada saat itu. Gak gitu Kak. Oh enggak Aku gak juga. seberani itu juga. Apa pelan-pelan kok muncul dan susah lepasnya gitu? Sebenarnya ada satu yang membuat aku ini susah lagi gue lepasinnya gitu. Oh. Satu doang nih. Heeh. Aku inget banget, jelas di pikiran aku. Jadi kan aku orangnya suka meletup-letup ya. Iya. Kayak selalu gitu kan. Oke. Nah, jadi ada kalanya aku tuh di lingkungan cowok tuh entah jadi bro banget Iya. atau aku dianggap kayak apa sih lu gitu. Mhm. Nah, kalau yang sama bro banget jadinya teman debat. Oke. Kayak selalu aja kayak enggak gini kan, gini gitu. Kayak cowok sama cowok. Iya, karena fun gitu kan. Tapi ya balik lagi itu dinamika hubungan aku biasanya aja gitu, menjadi aku pada umumnya. Cuma nama dia Kak, pertama kali dalam hidup aku, bahkan abang sama papa aku aja nggak kayak gini gitu, Heeh. nggak ngedebatin aku, Oke. literally, oh gitu, oh aku baru tahu itu, oh iya nggak apa-apa sih kita beda pendapat gitu. Oh, paham. Itu menarik sih gitu. Itu pertama kali ada cowok gitu. Aku langsung kayak, aduh kalau bahasa di novel tuh kayak apa ya? Ada sparks. Iya. Percikan-percikan. Iya kayak stunt gitu. Wih. Itu sih yang aku rasain. Karena dia mau lihat dunia dari perspektif kamu. Bro. Dan kamu merasa kamu ada tempat di dia. Iya. Oh, ada yang ngerti gue. Iya. Dan itu tuh, aduh gimana ya? Paham. Kayaknya cowok juga ngerasa gitu gak sih? Kalau ketemu sama cewek yang, kok dia gak kayak yang lain ya gitu. Abang gitu gak? Kalau iya sih, misalnya ngedate dia pakai helm full face, nggak kayak yang lain ya gitu. Yang lain nggak begini. Gitu. Bukan itu yang saya Iya harapkan. paham. Iya. Ngerti sih, aku paham maksudmu sih. Ketika kamu menemukan satu sosok yang beda dan nyambung dan memahami kamu, di saat itulah kamu kepatil ya. Kayak, ini Iya. dia. Ya, sekarang aku tuh sebenarnya penasaran sama Bang Radit. Boleh? Apa? Mau nanya apa? Ini anak masih kecil ya. Kamu berapa sih? Aku 25. Ya Allah, Dali. Kenapa? Muda banget. Mama kamu berapa? Umurnya, kelahiran 67. Papaku 66. Kayaknya lebih deket aku ke mamamu berarti ya, 16 tahun ke atas. Dari Bang Radit ke mama aku. Iya, kayaknya Daripada sih. aku ke mama aku. Iya. Ya iya itu mah udah jelas Bang. Ya Allah. Gak Karena usah kan ditanya lagi. Anak Aduh, Bang sedih Radit juga ya. aja udah 2. Iya, dihitungin anak gua. Kamu mau nanya apa? Anak Aku mau 25 nanya. tahun ini mau nanya apa? Kalau misalnya nih, salah satu dari anak Bang Radit punya pasangan beda agama. Itu pertanyaan yang bagus banget tuh. Maksudnya apa nih? Kayak aku bakal ngapain gitu? Misalnya kalau Alea, Heh. jawabannya apa? Apa yang akan Bang Radit lakukan? Karena pasti beda kan? Cewek sama cowok. Ya. Iya juga sih. Kalau Aksa apa? Jujur aku belum pernah mikirin sampai ke sana. Kamu ngomong kayak gini aku juga jadi kepikiran gitu. Karena yang aku pikirin justru kalau pasangan mereka tidak sesuai kriteria di kepalaku gitu. Kayak misalnya dia ternyata ketahuan membawa dia ke pergaulan yang tidak baik. Atau ternyata pernah ketahuan pernah mukulin orang apa gitu. Aku kepikirannya malah itu. Nah soal beda agama nih menarik nih. Karena nuans banget kan. Nuans banget ini menghadapinya sih. Anggap ini adalah orang yang
melek investasi. Kamu mau potong ini buat papamu ya? Melek investasi, peduli dengan aset, terus socially aware, terus melek teknologi, bisa ngobrol sama Bang Radit, tapi beda agama. Jawaban aku hari ini adalah jawaban ketika aku belum ditemukan sama kenyataan. Jadi aku akan bisa menjawab hari ini, ya kalau mereka masih mencoba saling kenal, aku akan coba ngasih, kamu carilah sampai sejauh mana sih orang ini bisa membahagiakan kamu. Kalau jawaban hari ini itu kan ideal banget. Tapi ini kan aku belum melihat kenyataannya nanti. Jangan-jangan begitu mereka beneran udah pacaran terus dibawa beda agama, kenyataan kan beda sama imajinasi, ngerti gak sih? Di saat itu kita baru mikir, tapi dia beda, tapi apa? Jadi aku nggak tahu sih, aku nggak bisa jawab itu hari ini juga sih. Coba kalau ternyata si Alea udah bikinin album buat cowok beda agama ini. Investasinya udah setinggi itu ya. Karena produser aja harus dibayar itu. Nah, sudah berapa duit kita kerahkan untuk laki-laki beda agama itu? Oh wow. Coba. Tapi kalau papamu masih ngebiarin ya? Pasti dong. Oh enggak, tentu udah. tidak. Kamu pikir-pikir lagi gitu ya? Kalau papa mama aku, mereka itu di tahap ngelihat anak ini baik. Ngelihat si pasangan aku ini baik. Cuman mereka masih tetap kalau bisa Katolik. Jadi either dia pindah, ini aku belak-belakan aja ya. Either dia pindah atau ya nggak bisa sama sekali. Ya kalau kamu yang pindah itu ada kompleksitas lain lah. Ya, dan aku juga nggak mau pernikahan beda agama pun. Oh, ntar gue jadi copot topi. Tunggu Bentar, gue ngebayangin sih. Bingung, pusing. Bener juga sih. Iya. Aku nggak pernah kepikiran itu sampai hari ini sih sebenarnya. Karena yang aku pikirin cuman kalau ternyata yang dibawa itu kualitasnya nggak oke lah buat dia, tidak memberi pengaruh baik. Terus jawaban aku ke Anissa tuh, kalau sampai dia kenalan sama cowok atau dia suka sama cowok kayak gitu, berarti ada yang salah dengan pola asuh kita. Kok dia bisa punya punya judgement untuk suka sama cowok yang kurang baik. Itu kalau cowoknya kurang baik lah gitu, salah di kita. Tapi ini kalau beda agama, aku juga baru kepikiran sih. Aku tahu nggak? Kan mama aku kan kekeh kan kalau harus iman. Tapi aku pernah tanya, mama kalau aku sama si ini putus gimana? Tahu nggak mama aku jawab apa? Mama sedih. Jadi emang kompleks ya kalau sebagai orang tua ya? Iya, mama aku sedih sih. Karena mama aku tuh tahu. Bahkan kita udah pernah liburan bareng. Aku sama mama aku sama dia gitu. Mama aku tuh tahu ini anak baik gitu. Tapi ada nggak bisa gitu. Batas toleransinya ya itu ada gitu. Di situ dan di situ ya gitu. Iya ya, ini menjadi kompleks karena orang tua pasti pengen anaknya bahagia. Betul. Kan? Tapi di satu sisi, ya ada soal keyakinan juga yang terlibat di sini kan. Artinya tanggung jawab dia juga dong pasti. Iya. Tapi kalau aku bisa kasih saran ya sama Bang Radit. Iya. Aku senang banget sama mama papaku sekarang. Karena dulu tuh mereka sangat konservatif. Mereka bahkan gak mau ketemu sama siapapun pasangan kami gitu, anak-anaknya. Karena beda agama atau tidak? Nggak jadi soal? Nggak jadi soal. Okay, pokoknya kalau makhluk beda gender yang deket sama kita itu udah. Pasti mereka bakal kayak menutup mata gitu. Menutup mata tuh maksudnya nggak mau ketemu? Iya, bahkan kayak ya udah salam atau apa tuh kalau ada dia di rumah ya udah dia mereka ngelengus aja pergi gitu. Menurut aku itu membangun suatu benteng antara aku dan orang tua aku. Kalau aku nggak ngerasa mereka tuh tempat yang aman gitu. Jadi kita juga nggak berusaha cari yang sesuai kriteria mereka. Karena siapapun terasa salah gitu. Jadinya itu tuh lumayan ada benteng besar banget. Tapi sekarang ini mungkin karena anaknya nggak nikah ya. Jadi mamaku udah mulai gelisah sekali. Tapi kakakmu nikah kan? Belum nikah. Oh belum. Belum ada nikah. Jadi di situ pak mamaku tuh udah mulai menurunkan egonya gitu. Yang aku melihat tanpa mereka ngomong, aku melihat kalau oh ternyata orang tua gue tuh bisa ada di tahap egonya tuh turun gitu. Dengan yang penting mereka baik ke anak gue. Dan gue mau juga melihat kebaikan apa yang bisa ditawarkan anak ini ke keluarga ini gitu. Karena kan keluarga aku cemara. Jadi kita
oh ternyata kita juga harus memeluk mereka dengan kindness gitu. Karena nggak bisa hanya cuma ngelihat cewek pasangannya doang. Mereka cowok ini harus melihat kalau keluarga ini tuh baik loh, jangan lukai kami gitu. Paham. Jadi kalau misalnya anak Abang Radit udah di tahap pacaran, aku nggak minta untuk kayak harus makan bareng harus apa, tapi knowledge. Oh kamu ada pacar, oh kamu lagi deket, ya udah jaga diri. Itu yang kamu rasain. Iya, karena kalau gak enak tahu pacaran harus diem-diem gitu. Dan lebih baik anak cerita kan? Harusnya gitu kan? Ketimbang anak tidak cerita. Iya. Karena kan kalau ada problem kita ngerti. Tapi lebih baik kita knowledge aja. Kayak kita dekat sama itu. Oh mama lihat tuh kamu ini ya deket sama dia ya. Gak apa-apa, bagus itu. Tapi kamu ngedeliver bahwa ini ternyata kita beda keyakinan itu setelah lumayan lama, karena kamu harus hati-hati kan ngomongnya kan. Ma tapi kita beda gitu. Ada momen itu juga? Ini ngomong ke orang tua aku. Wah. Iya kan? Kamu juga kayak, aduh gue harus ngomong nih kita beda keyakinan gitu kan. Aku sebenarnya sebelum jauh ke situ, sebelum ke ngomongin agama, aku tuh udah berusaha untuk si anak ini mamaku harus tahu. Harus melihat gitu. Apa yang udah dia lakukan untuk aku. Tanpa aku harus suruh, kamu ini dong ke mamaku atau kamu apa dong mamaku. Enggak. Yang penting aku sering-sering aja tunjukin si cowok ini di depan mamaku. Paham. Jadi mamaku udah keburu lihat kebaikan dia dulu dibandingkan agamanya gitu loh. Paham. Karena menurut aku tuh lebih penting kalau itu urusan nanti dan itu bisa didiskusikan dan pasti ada jalan. Tapi yang paling utama tuh, oh ini anak baik. Iya. Dan si cowok ini juga harus tahu ini keluarga baik-baik. Karena kalau misalnya semua harus dari cerita aku, itu menurut aku gak adil sih. Aku tuh jadi mengerti kenapa album ini harus ada sih. Wah. Karena ini kompleks jadinya. Kalau tadi pas awal kita ngobrol, aku bikin buat pacarku. Jadi kayak, oh ini pernyataan cinta seorang perempuan gitu kan. Tapi dengan kompleksitas ini kan berarti berusaha di bawah hujan. Ada rasa kayak, kita coba kali ya. Gitu kali ya. Ada waktu aku nyari keyword buat album ini, aku menemukan resilience, ketangguhan. Wah, iya, itu sih sebenarnya. Dan walaupun ujungnya nggak ada yang tahu juga, nggak tahu. At least di masa sekarang perasaan ini yang gue kasih buat lu kan. Nah sebenarnya technically kenapa aku memilih hujan? Karena aku ngerasa gini, siapa sih yang sebenarnya mau kehujanan? Siapa sih yang mau nerobos hujan? Siapa sih yang mau rela harus macet-macetan dan kena hujan dan harus terima resikonya? Nggak ada. Tapi mereka melakukan itu supaya sampai tujuan tuh cepet. Udah itu aja. Satu. Kedua, itu tuh kalau hujan diibaratkan pilihan hidup, banyak orang yang nggak mau ambil pilihan hidup kayak aku. Pacaran beda agama, musik indie, berjuang indie udah 5 tahun indie terus. Jadi banyak pilihan hidup yang nggak menyenangkan, yang menurut orang lu ngapain sih gitu. Ngapain sih? Udahlah, tunggu aja hujannya reda gitu. Nanti aja pas beres hujan. Tapi kita nggak mau. Dan menurut aku tuh aku merayakan orang-orang yang memilih jalan hidup yang gak semua orang suka gitu. Dan itu pun gak apa-apa. Dengan semua konsekuensinya. Ya, dengan semua konsekuensinya. Untuk albumnya sendiri tanggal 15 Mei. Jadi pas video ini tayang seharusnya udah bisa didengerin. Ini ada 3 single yang kamu rekomendasiin ya. Yang berusaha di bawah hujan sebagai title albumnya. Masih ada Cahaya yang tadi kamu ceritain, collab sama Hindia juga ya. Betul. Sama Yuk Pulang Kita Saling Jaga tadi ya. Yang itu ya. Tadi kan sempat ketemu Bang Abdil juga. Sempat nanya juga soal itu. Kalau anaknya pacaran beda agama. Aduh aku lupa. Lupa ya. Padahal itu ada di otak aku. Malam ini aku ketemu dia. Bang Radit Malam tanya. ini aku ketemu dia di Kuningan. Gue juga nanya yang sama. Nanti gue tanya sih. Bilang itu Gitar tadi mau nanya itu. Lupa aku ngomongin K-pop mulu dari tadi. Karena kamu suka K-pop. Karena anaknya suka K-pop. Dan aku kan bahasa dan kebudayaan Korea. Jadi nyambung lah begitu. Apa kebudayaan Korea? Aku lulusan bahasa dan kebudayaan Korea. Lulusan bahasa dan kebudayaan Korea. Iya. Oh wow, baru tahu. Iya. Dari UI. UI. FIB berarti. FIB Kancut. Ancut. Kantin kerucut.
Kantin sastra, Kansas. Sekarang Kansas. Kan masih kerucut hampir, gitu kan? hampir jantungan gue. Namanya kan kancut dulu, kantin kerucut kan? Masih gitu kan? Iya, masih segitu sekarang. Oh iya. Yang bulat, yang muter? Iya, ada juga kantor, kantin motor. Oh. Ada lagi sebelahnya, deket parkiran motor. Oh, ya ada lagi. Zamanku nggak ada kantor. Justru itu yang OG gak sih? Oh iya ya? Iya. Kantor, nggak tahu sih kalau kantin motor. Iya. Kalau kancut tahu, Kansas tahu. Oke, harapan kamu untuk album ini gimana nih? Kamu akan mau bikin konser kah? Atau nanti mau ada apa plan ke depan nih? Plan ke depan aku mau konser sih, tapi aku melihat keadaan ekonomi dan animo albumnya sih. Aku orangnya sekarang cukup realistis sih. Kayak aku pengen berusaha dulu sampai sebisa aku untuk digitalnya. Baru kita ke offline. Karena aku tuh sebenarnya kasihan sih sama orang-orang yang harus spending buat menikmati musik aku di ekonomi yang kayak gini ya. Paham. Aku yakin aku layak gitu untuk dibayar segitu gitu. Oke. Tapi the fact ekonomi kita tuh nggak jelas tuh sempat stressful sih buat aku. Kakak abang ngerasa gitu gak sih? Apa untuk jualan tiket? Iya. Bikin acara gitu in this economy. Kalau aku sih kebetulan harga tiketku ya emang segitu aja sih. Mahal. Aku naikin berapa ya, 20.000 apa rupiah dibanding tahun lalu. Which is masih oke lah gitu. Sekarang berapa? Show aku stand up 295. Oh, Sebelumnya berarti 275. menurut abang secara kolektif itu akan berat gak untuk ekonomi orang? Ya angka berapapun pasti berat ya. Maksudnya kan orang pasti banyak kebutuhan yang lain. Tapi kan aku punya benchmarking. Untuk acara-acara serupa menurut aku di angka segitu masih oke. Malah beberapa teman bilang aku kemurahan. Ada yang bilang kemurahan juga. Panji kan bilang aku harga tiketku terlalu murah katanya. Cuma kan aku punya banyak aspek lah yang aku pikirin. Untuk kenapa naiknya cuma 20.000. Kenapa harga tiket segitu. Kenapa aku gak ada VIP. Maksudnya kan aku harga tiket itu untuk semua kelas. Karena aku gak ada kelas-kelas yang atas bawah gitu. Dan kebetulan aku yang bikin sendiri, IO-nya kan aku juga. Jadi aku yang tahu marginnya berapa. Iya. Dan aku happy dengan margin itu. Jadi pun gak perlu segimana pula gitu. Ya artinya aku gak punya kepentingan buat naikin harga banget gitu. Karena benar kata kamu, aku memang pengen orang tuh gak usah bayar terlalu mahal buat menikmati hiburan dari kita. Tapi jujur terus terang semua harga naik. Tiketku naik 20.000 perak dibanding tahun lalu. Tapi pesawat naiknya udah gila-gilaan. Nah, itu pesawat, hotel, makan kru. Itu dia. Jadi orang yang nggak tahu di belakang layar tuh banyak penghematan dari sisi produksi sih yang yang masih tidak melibatkan kenyamanan penonton ya, yang masih aku bisa kurangin gitu sih. Tapi aku mau tanya bang, abang tuh tipe orang yang ya udah nanti lossnya gue tanggung. Yang penting gue mau show ini tetap jalan. Kebetulan karena aku yang kelola sendiri, iya. Jadi aku banyak project-project yang memang aku belum tahu dapat untungnya dari mana, tapi aku lakuin aja. Tuh, cuman terukur. Terukur as in? Terukur artinya kalaupun aku tahu rugi, aku tahu ruginya sekian. Oh gitu. iya. Kalau misalnya kita harus bayar lebih, aku masih nggak apa-apa. Yang kayak gitu. Kayak ini kita pasang lampu pas podcast awal-awal kan kita juga nggak tahu kan baliknya berapa segala macam. Ya udah nggak apa-apa, kita sewa studio. Kita bikin studio yang bagus. Padahal dari RAB kita nggak tahu nih baliknya mau berapa kita nggak paham. Tapi kita kasih yang bagus aja. Nah kamu kayaknya terbentur antara mau ngasih yang maksimal sama budget deh. Iya. Itu kayak problem semua seniman iya deh. Sih, BM ya. BM gak sih? Iya kan? Gimana ya cara meredam itu gitu? Ngeredam BM. Bukan meredam BM tapi meredam kalau ini bukan salah kita gitu. Untuk? Ada gak sih untuk kayak, kita BM? Bukan, kesalahan kita harus BM di kondisi ekonomi kayak gini. Dan bukan harus itu diterwujudkan hari ini juga gitu. Paham gak sih perasaan itu? Enggak sih, maksudnya gimana? Ini kita kasih konteks dulu ya. Apa? Acara off air? Misalnya acara off air. Kita kan punya A, B, C, D, F, G yang ada di otak kita gitu. Bener. Tapi kita tahu kondisi ekonomi kayak gini dan kita juga tahu kantong kita seberapa gitu. Iya paham, artinya kalau kamu produksinya kamu sesuai mau kamu bengkak, nanti kamu bebaninnya ke penonton. Betul. Karena harga tiketnya naik. Betul. Sedangkan kalau diturunin kamu gak rela. Dan bisa jadi gak ada yang mau beli juga. Oh. Nah, gimana ya cara meredam perasaan kalau ya seni harusnya gak serumit itu gitu.
Tapi seni kalau ditaruh di ruang yang menekan kita, itu juga nggak akan jadi suatu seni yang tulus. Paham gak sih? Aku suka kepikiran gitu loh. Aku ngerti maksud kamu, karena kalau kamu mau membuat sesuatu, tiba-tiba kakak kamu datang dengan budgetnya nggak cukup, kamu kayak gitu kan? Iya, aku ngerti maksudnya. Ya. Kalau aku sih balik lagi ke panggungnya itu artinya apa buat kamu? Kamu bikin event itu untuk apa? Kamu mau ngapain? Kalau aku kan tiap kali aku stand up adalah tempat aku jadi diri sendiri dan aku ngobrol ketika kamera dimatiin. Jadi maksudnya aku bisa lebih intim lah ngobrolin apa yang pengen aku bicarakan. Ya itu artinya buat aku. Nah kalau itu artinya buat aku, berarti aku nggak perlu dekor yang luar biasa heboh. Karena aku nggak pernah nongkrong dengan dekor yang heboh kan. Maksudnya kalau mau ketemu kamu ngobrol di kafe kan, ya ngapain aku bawa dekor gitu loh. Sama aku nggak pakai jas. Maksudnya aku melakukan itu sebagai di mana aku bisa ketemu secara intimate aja. Nah artinya kan berarti aku budgetnya itu ngikut sama panggungnya itu punya arti apa. Kalau arti panggung itu untuk misalnya gue mau kasih lihat gue adalah penyanyi dengan lighting yang paling heboh, gue bisa membuat orang tercengang, bikin gue terbang gitu misalnya kan, ya mau kamu budgetnya ngikut. Tapi kalau kamu cuman mau bikin event kamu adalah tempat di mana orang bisa ngobrol sama It Gitaf dengan sangat intim, ya mungkin nggak usah saya heboh-heboh itu kan juga bisa kali ya. Nah tapi lagi-lagi kan aku nggak tahu nih, makanya kamu mau bikin event itu buat apa gitu? Aku sebenarnya ada something in mind, tapi aku cukup tertawa juga sih sama yang tadi Bang Radit bilang. Kadang tuh kita karena album ya, jadi kita ngerasa kita harus kasih semua gitu. Iya. Padahal ya mungkin kembali lagi ke purpose-nya kita tuh apa yang pengen di show gitu. Iya, untuk apa ada itu? Untuk apa? Aku ngerti sih, dari seniman kamu pengen ngasih lihat idealisme artistik kan? Gue kasih, tapi kan emang budget nggak bisa bohong sih. Nanti jalan tengahnya harus ada brand. Iya. Nanti pas lagi nyanyi sakit pinggang ini. Ntar kamu mungkin nggak mau juga. Iya itu. Tapi kalau balik lagi tuh ya kalau hubungan ada kompromi, seniman juga harus berkompromi sih. Iya sih. Kamu tapi sesulit itu ya untuk berkompromi sama banyak hal yang mengenai kesenian kamu. Lumayan sih. Ya itu susah juga sih. Makanya kamu tetap tetap happy di jalur indie sendiri gitu. Iya, karena aku ngerasa jadi nggak disetir aja sih. I see. Ngerasa nggak harus ngikutin roadmap siapa gitu. Paham. Dan itu yang bikin kamu jadi kamu kan? Ya harusnya sih ya Bang ya. Iya kan? Iya. Ada ini nggak? Ada ketika kamu bikin lagu terus dari label atau dari mana bilang ini kayaknya kurang komersil gitu. Justru karena indie malah nggak ada sama sekali kayak gitu. Paling kakak aku doang, karena kakak aku yang dengerin pertama kali. Menurut gue belum sih gitu. Dia pasti gitu bahasanya. Itu makin kesel aku. Karena lu gak bisa mengkomunikasikan mana yang belum. Maksudnya apa lu? Menurut gue ini belum viral atau belum apa gitu. Malas gak denger viral? Aduh. Panjang nih. Jam berapa nih kita dikelar? Aku ya ampun Tuhan, maafkan aku kalau aku tuh masih kejar duniawi ya. Karena menurut aku viral tuh duniawi banget. Dan itu harus cepat-cepat dilepas gitu dari kalau misalnya aku nih punya lagu, rilis lagu. Oke, 2 minggu kita kejar ini sampai viral-viral itu. Kalau nggak kejar udah gak usah paksa gue. Gak di tahap gitu Kak aku. Karena kan banyak dari karya aku tuh belum ada album aku yang besar. Tapi lagu-lagu aku besar. Oke. Itu sebenarnya yang membuat aku apakah gue harus mengulang pattern yang sama ya? I see. Supaya bisa viral lagi. Padahal kan sebenarnya bukan itu kan poinnya. Iya. Walaupun ya kalau bisa iya, karena yang di panggung pada akhirnya orang-orang bakal singelong yang viral kan. Betul. Nah itu realistis ya, tapi dalam hati aku kayak oke, gue udah berdamai. 2 minggu gue usahakan ini viral-viral itu, tapi kalau enggak udah baik. Tapi tahu gak yang lucunya? Ketika kamu bikin semua lagu yang di awal itu, yang viral-viral itu, gak pernah ada intensi buat tuh jadi viral kan? Makanya itu sih. Iya kan, you're just being yourself dan naruh hati kamu kan? Itu. Terus sekarang kayak ini harus ini kayak ini. Jadi ada formula-formula yang harus diulang. Kan dulu gak gitu ya. Makanya ya. Ya gak sih? Yang nyebelin tuh bro, omongan komentar netizen ini loh. Mereka bisa kayak, udahlah lagunya gak akan sebesar Sediaku Sebelum Hujan. Maksud loh gitu loh rasanya. Maksud loh.
itu aja lagu keberapa di album ini, udahlah gitu. Gue belum nunjukin semuanya, rasanya tuh kayak kita, lu mau gak dengerin album gue? Lu dengerin gitu. Rasanya tuh pengen kayak gitu. Ya ngerti sih. Kamu tuh waktu itu umur berapa sih pas single-single awal yang kamu produksi sendiri itu? 21 ya? 20 sampai sekarang aku 25. 5 tahun lah aku di industri. 5 tahun ya. Dengan semua proses dan apa yang kamu dapetin dari komentar orang tuh kamu juga bertumbuh juga kali ya? Iya. Terus aku kayak gini, udah deh gue mau ada kalanya gue cuma pengen nulis lagu buat orang aja. Jadi gue gak usah mikir jualannya gimana. Oh, sempat ada kayak gitu juga? Iya. Oh, aku baru rilis single yang aku tulis untuk Ariel Noah dan Raisa. Oke. Aku nulisin lagu buat mereka. Udah rilis kah? Udah rilis baru aja kemarin. Oh, apa judulnya? Senang dengar suaramu lagi. Oh wow. Jadi itu lagu debut pertama kali aku nulis buat musisi lain. Terus perasaannya? Mau muntah. Dia menceritakan dengan sangat ceria. Mau muntah. Happy banget. Oh, mau muntahnya karena Bahagia happy. dong. Kirain mau muntah karena pusing mengakomodir. Enggak. Ke selera ini. Enggak. Oh. Karena aku yakin kalau kan Kang Boril kan yang ngajak aku. Aku yakin kalau dia udah minta aku, dia udah siap dengan apapun. Oke. Karena aku lumayan gak bisa ditolerir tuh kalau soal nulis lagu. Oke. Berarti dia suka nih tes aku nih. Lalu gimana nulisnya? Karena kan kamu dalam kepala kamu tahu yang nyanyiin bukan kamu. Iya. Itu ada perubahan dari cara nulis gak? Aku kan nonton filmnya itu kan buat film Dilan. Oke. Nah terus Dilan ITB yang main Kang Boril, terus Kang Boril ngajak aku. Aku nonton dulu, emang aku selalu begitu kan. Jadi aku ada film, BTW waktu itu Bang Pras tuh pernah nanya dengerin lagu di mobil atau enggak. Terus kata Bang Radit kan enggak. Nah terus Bang Radit tanya balikan ke Bang Pras. Dia tuh dengerin aku, dia bilang berakhir di aku It Gitaf. Nah berakhir di aku tuh buat film. Itu sama, aku nonton dulu filmnya sampai habis. Baru aku bikin lagunya. Udah gitu doang, aku gak melihat itu sebagai aku. Paham. Tapi aku melihat sebagai aku di film itu. Dan itu gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena kan biasanya kamu sangat personal kan, ya. Bikinnya kan. Kalau ini kan gak dari dalam, tapi kamu lihat dari luar, mengimajinasikan kamu di dalam itu. Gak apa-apa juga. Aku yakin aku bisa, misalnya Bang Radit ada apa gitu. Bikinin. Ya, aku bisa. Seakan-akan itu orang tuh tahu itu Bang Radit, tapi itu mereka juga tahu di saat yang bersamaan itu aku yang nulis. Nah, endgame kamu itu, maunya itu. Setelah semua diharusin viral ini bikin pusing. Atau kadang-kadang datang Gita, ini si penyanyi ini bikinnya begini, kamu mau gini nggak? Ada tren ini nih, tren gini lagu. Terus kalau nggak pas denger lagunya, mana yang bisa dipotong buat TikTok ini? Hooknya di mana ya? Hooknya kita ada pilihan 3 hook ya, yang mana yang kalian suka? Tapi emang nggak tahu ya, karena kan aku kan karena main di acara musik anak, aku jadi nulis musik dan aku rilis sendiri juga gitu kan. Maksudnya aku belajar lagi gitu. Gila ya, beda banget ya dari zaman dulu ya, dari zaman aku SMA main musik gitu. Sekarang tuh semua kayak ini rilis duluan di TikTok. Ini harus ada ini ada gerakannya nggak buat yang ini kayak gitu kan? Beda banget, beda banget. Kadang-kadang orang cuman hafal potongannya tapi nggak pernah denger fullnya, yang kayak gitu-gitu ya. Semua harus dipikirin ya sekarang. Iya, makanya aku salut banget sama musisi-musisi yang udah legend atau yang udah senior daripada aku, yang mau gitu loh. Iya. Willing untuk belajar tuh. Karena menurut aku aja belum tentu bisa mau belajar sama yang generasi nanti di bawah aku gitu. Paham. Jadi aku sangat menghargai mereka bisa kayak Kang Boril Git tulis lagu. Iya. Itu kan ini keren banget, bisa nggak menurunkan ego sih, lebih ke enggak, kita tuh musisi gitu. Paham. Dengan segala tetek bengeknya gitu. Mantap. Oke. Silakan didengarkan albumnya, judulnya Berusaha di Bawah Hujan. Udah bisa dengerin di semua platform karena rilisnya tanggal 15 Mei. Good luck buat It Gitaf dengan semua proyeknya. Thank you semua. Terima kasih.